Hai hai. Jadi di video kali ini aku akan jelasin tentang revolusi industri 4.0. Ditonton ya videonya. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Nah, revolusi industri ini sendiri udah terjadi sebanyak 4 kali loh. Kita sendiri udah berada di revolusi industri 4.0. Sekarang aku bakal jelasin dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1776 dengan ditemukannya mesin uap. Kebayangkan tuh, itu udah berapa ratus tahun yang lalu. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-20 dengan penemuan listrik. Misalkan nih ya, di revolusi industri 2.0 itu nggak ada listrik, nggak ditemuin listrik, pasti sekarang kita sengsara banget. Revolusi industri yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0. Di industri ini manusia udah nggak terlalu berperan penting sih, karena semuanya udah digantiin sama komputer dan robot. Nah, yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Kita sekarang ini udah di revolusi industri 4.0. Yang paling ngebedain dari revolusi industri sebelumnya adalah teknologi yang semakin maju dari setiap revolusi. Yang pertama tadi, itu kan udah ditemuin mesin uap. Yang kedua ditemuin listrik. Yang ketiga, manusia udah mulai digantiin sama komputer sama robot. Yang sekarang udah makin maju kan pastinya. Semua pekerjaan aja bahkan udah bisa dilakuin secara online. Ditambah kita sekarang lagi pandemi kayak gini, jadi teknologinya setiap revolusi semakin bagus kayak gitu. Pastinya di setiap revolusi ada dampak negatif dan dampak positifnya kan. Di industri 4.0 ini juga punya dampak negatif dan positifnya. Aku coba sebutin beberapa ya. Untuk dampak positifnya ada semakin mudah mengakses informasi, kayak contohnya Google, kan sekarang udah makin gampang. Yang kedua, terjadinya efisiensi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Yang keempat, standar hidup yang lebih tinggi. Yang kelima, ada stabilitas ekonomi. Yang keenam, peningkatan neraca pembayaran. Yang ketujuh, menstimulasi kemajuan sektor lain. Yang kedelapan, peningkatan peluang kerja. Yang kesembilan, ada spesialisasi pekerja lebih besar. Itu untuk dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya ada rentang dengan serangan siber, investasi SDM yang tidak murah dan minim, dampak teknologi terhadap lingkungan, urbanisasi, yang terakhir ada terjadi kesenjangan pendapat. Itu untuk dampak negatifnya. Untuk dampak negatif sendiri, ada salah satu dampak yang paling kelihatan banget di industri 4.0 ini, yaitu kurangnya campur tangan manusia pada suatu proses produksi. Hasilnya apa? Yaitu berkurangnya lapangan kerja di industri manufaktur. Jadinya banyak orang-orang yang pengangguran, susah cari kerja, karena udah mulai digantiin sama robot dan komputer. Industri 4.0 ini juga punya prinsip. Prinsipnya itu interconnection, transparansi informasi, bantuan teknis, dan pengambilan keputusan. Ada 4. Jadi sekian penjelasan aku tentang industri 4.0. Semoga kalian paham ya. Bye-bye!